Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah lewat CPNS? Sahabat Islami keren, karena kaum Ad sudah sangat bangsat, sesat, lagi kesombongan mereka sangat melunjak, dan itu sudah berlangsung hingga beberapa abad, hingga tibalah masa Allah mengutus seorang pengingat di antara umat yang sudah tersesat. Hud ialah nama seorang rasul, ialah yang akan mengajari kaum Ad yang sangat kufur, ialah yang akan membawa ajaran yang betul karena berdasarkan wahyu dan petunjuk Sang Khaliqul. Namun seperti apakah kisahnya? Di sini kita akan mencoba membahas selengkap-lengkapnya. Sebelum kita lanjut dengan kisahnya, silahkan subscribe, komen, dan share agar kalian termasuk orang-orang yang peduli pada agama, agar mendapat pahala dan juga mendapat wawasan baru bagi Anda. Kisahnya setelah intro, mohon saksikan bersama-sama. Sahabat Islami keren, Nabi Hud alaihi salam ialah seorang nabi yang lahir sekitar tahun 2450 sebelum Masehi. Beliau lahir dan tinggal di suatu daerah yang bernama Al-Ahqaf, yakni pada suatu lembah antara Yaman dan Oman pada saat ini. Di sana terdapat tanah yang sangat subur untuk bertani, sehingga orang-orang yang tinggal di sana sangat kaya sekali. Tidak hanya subur, di sana juga sangat cocok untuk berternak seperti unta dan domba beserta sapi, yang tentunya membuat hidup di sana sangat mudah sekali. Menurut khabar ulama, Hud ialah bernama Abir atau yang saya sebut pada video sebelumnya bernama Amir bin Shalex ataupun Selah bin Arpaqsad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Sedangkan menurut Ibnu Jarir radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa Nabi Hud ialah putra Abdullah bin Ribah al-Jarud bin Ad bin Iram ataupun Aram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Hanya Allah yang tahu. Lanjut, Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan ketahui. Semenjak dari lahir, Nabi Hud hidup di sekitar orang-orang kafir pada ilahi. Namun Hud yang masih kecil justru memiliki sifat yang sangat terpuji. Jujur, pekerja keras, dan baik budi pekerti. Suka menolong, ramah, dan juga taat pada ilahi. Sehingga membuatnya diangkat menjadi Nabi. Di video ini kita hanya akan berfokus pada Nabi Hud ya teman-teman. Kalau saya kembali menjelaskan siapa itu kaum Ad, akan menghabiskan waktu sia-sia, karena saya telah menjelaskannya pada video sebelumnya. Ditambah lagi untuk memangkas durasi, menghemat waktu editing dan juga produksi. Jika kalian ingin mendengar tentang kaum Ad punya ciri-ciri, silahkan tonton video sebelum ini. Karena jika saya kembali menjelaskan kaum Ad pada video ini, yang ada kalian justru bosan pada Azmi. Kembali ke komputer. Kembali ke pembahasan. Seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, karena begitu banyak nikmat Allah yang tidak mereka syukuri, lalu Allah menimpakan azab kemarau panjang kepada kaum Ad dalam waktu yang sangat lama sebagai teguran sebelum diutus Rasul untuk mereka. Namun mereka tidak menggubris sama sekali, padahal kemarau yang mereka alami bukanlah seperti kemarau-kemarau konvensional pada saat ini, tapi kemarau yang sangat panas lagi, menyengat sampai ke ulu hati, sehingga membuat tanah yang subur menjadi tandus, sumur-sumur pun mengering padahal selama ini air selalu penuh, hewan ternak mereka banyak yang mati karena haus, dan bahkan tanaman yang mereka tanami sama sekali tidak mau tumbuh. Kembali ke Nabi Hud alaihissalam. Setelah kejahatan kaum Ad kian memuncak, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai Nabi Hud alaihissalam. Jibril pun menemuinya dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah kepada mereka bahawa Allah telah memberi tempo yang sangat lama untuk mereka, dan Allah telah memberi mereka kekuatan yang luar biasa yang belum pernah Allah beri kepada sesiapa pun sebelum mereka. Allah telah menjadikan mereka pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid kepada Allah semata, bukan kepada berhala." Demikianlah menurut Syekh Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Setelah mendapatkan perintah untuk berdakwah, maka Nabi Hud pun mendatangi pemuka-pemuka kaum Ad itu dengan berkata seperti yang tertaut dalam Al-Quran.
Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Yang artinya, aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surah Al-A'raf ayat 68. Sahabat Islami keren, mendengar penyampaian dari Nabi Hud alaihissalam, pemuka kaum Ad justru menganggap bahawa Nabi Hud itu bukanlah seorang rasul, melainkan hanya seorang yang tidak memiliki apa-apa jika dibandingkan dengan mereka. Bahkan mereka juga menganggap Nabi Hud telah hilang akal karena tidak mahu menyembah berhala yang mereka puja-puja. Mereka sangat betah mengejek Nabi Hud alaihissalam dengan ucapan mereka dan terus-menerus melayangkan cacian dan hinaan kepada Nabi Hud saat beliau menyampaikan kebenaran. Meskipun selalu mendapat perlakuan kurang ajar dari kaum Ad laknat sialan itu, Nabi Hud senantiasa selalu bersabar dan tabah untuk menasihati kaumnya dan mengeluarkan mereka dari kekufuran. Bukannya berterima kasih, mereka justru berkata seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Yang artinya, para pemuka yang kufur di antara kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menduga bahawa kamu termasuk para pembohong. Quran Surah Al-A'raf ayat 66. Syekh Wahab bin Munabih radhiyallahu anhu juga mengatakan, tatkala Nabi Hud pergi kepada pemuka-pemuka kaum Ad, ia mendatanginya bertepatan dengan hari raya mereka. Di sanalah para pejabat-pejabat korup sedang berkumpul, termasuk raja mereka yang bernama Jaljilan, yang sedang duduk di atas singgasana yang terbuat dari emas dan memakai mahkota berhiaskan batu permata yang sangat mewah. Lalu berkatalah Nabi Hud alaihissalam kepada mereka, wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan selain Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah adalah penyebab kaum Nabi Nuh alaihissalam yang hidup sebelum kalian ditenggelamkan. Lalu sang raja yang sok berkuasa itu pun berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, hai Hud, celakalah engkau. Apakah kamu menyangka dengan kelompok kami dan kokohnya kekuatan kami, kamu bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Tidak tahukah kamu bahawa setiap sehari semalam ada 1000 anak kami yang terlahir? Goblok, bangsat. Di sisi lain, karena kekeringan yang melanda negeri mereka, kaum Ad sempat mengutus delegasi atau perwakilan ataupun orang kepercayaan lah untuk pergi ke Baitul Haram supaya mereka berdoa di sana untuk negeri mereka yang mengalami kekeringan. Begitulah menurut Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Para ulama tafsir dan ulama-ulama lainnya juga menukilkan atau mengambil sebuah riwayat yang pernah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang mengisahkan sebagai berikut. Ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kufur kepada Allah, maka kemudian mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun tanpa ada hujan yang turun sedikit pun, sehingga kehidupan mereka semakin sulit seiring berganti tahun. Pada masa itu, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, maka mereka mendatangi rumah Allah yakni Masjidil Haram agar Allah membebaskan mereka dari kesulitan. Harusnya di sini muncul 2 pertanyaan, yakni 1. Apakah Masjidil Haram ataupun Ka'bah memang sudah ada pada zaman Nabi Hud? Pertanyaan kedua yakni, kalau mereka masih mendatangi Masjidil Haram untuk berdoa kepada Allah, kenapa mereka disebut kufur? Jawabannya ialah, Ka'bah yang ada hingga saat ini tidaklah dibangun oleh manusia, tetapi dibangun untuk manusia. Artinya, memang Allah yang menciptakannya dan menjadikan itu tempat yang mulia yang diperuntukkan bagi manusia, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Yang artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 96. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan ataupun membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Di ayat ini tidak dikatakan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi salam membangun Ka'bah, tetapi meninggikan pondasi Ka'bah, yang artinya Ka'bah memang sudah ada dari semenjak terciptanya bumi, dan Nabi Ibrahim alaihi salam hanya memperbaiki dan memperbarui Ka'bah tersebut. Jawaban untuk pertanyaan kedua, walaupun kaum Ad mengirim delegasi ke Masjidil Haram agar berdoa kepada Allah atas bencana kemarau mereka, mereka tetaplah dianggap kufur karena mereka tidak berdoa berdasarkan kepercayaan tauhid yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai kebiasaan ataupun adat orang-orang pada masa itu. Dan satu lagi, yaitu karena mereka menjadikan berhala sebagai prioritas utama dan menjadikan Allah sebagai yang kedua, yakni ketika mereka membutuhkan saja. Ingat, ibadah kepada Allah itu tidak pada saat butuh saja, tetapi setiap saat dalam kehidupan kita. Gitu ya. Lanjut, maka pergilah 70 orang lelaki dari kaum Ad yang diutus pemuka mereka ke tanah haram atau tepatnya Masjidil Haram. Saat itu, tanah haram ditinggali oleh Bani Amali, yaitu dari keturunan Imlik bin Lauts ataupun yang kita sebut sebelumnya pada video sebelumnya Lut bin Sam bin Nuh alaihissalam. Sedangkan orang yang dituakan atau pemuka di sana ialah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar, yang kebetulan ibunya yang bernama Jalhadah binti Al-Khaybari yang juga berasal dari kaum Ad. Tentunya Bak Gayung bersambut dong, karena sesampainya 70 delegasi tersebut ke tanah haram, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar tersebut dan menceritakan kekeringan yang menimpa negeri mereka di Yaman sana, dan mereka juga meminta izin untuk tinggal di rumah Muawiyah bin Bakar untuk sementara. Tak hanya diizinkan menetap di rumahnya, tapi mereka juga dihidangkan dengan makanan dan tak lupa pula arak terbaik plus 2 biduan cantik untuk menghibur 70 orang delegasi tersebut. Jadi nggak heran kan jika kita melihat pemerintah Arab Saudi yang sekarang begini. Setelah 1 bulan di sana, 70 orang delegasi ini justru lupa dengan tujuan mereka yang sebenarnya. Bagaimana nggak lupa coba? Arak nih bos. Siapa yang nggak puyeng coba? Makanya arak itu haram, karena dapat membuat manusia hilang arah. Gitu ya. Terus, si Muawiyah bin Bakar juga sudah merasa bahwa mereka kelamaan berada di rumahnya. Dia merasa tidak enak kepada masyarakatnya, tapi di sisi lain ia tidak berani menyuruh mereka pergi dari sana. Akhirnya disuruhlah 2 biduan cantik itu untuk menyanyikan syair untuk menyindir mereka agar mereka kembali ingat dengan tujuan mereka. Syairnya kurang lebih begini. Hai manusia, tereret tetet, manusia yang meminta jawaban, sadarlah kalian, teret tetet. Enggak begitu. Kurang lebih begini. Hai orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah. Berdoalah kalian, semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi, hingga bumi Ad dapat terkucurkan dengan hujan, dan seterusnya. Singkat cerita, mengingat saya harus segera berangkat ke London ke rumah Om Jason Statham. Setelah mendengar senandung tersebut, barulah para delegasi itu tersadar dengan tujuan mereka datang ke tanah haram. Lalu bergegaslah mereka ke Baitullah untuk mendoakan negeri mereka. Sesampainya di sana, pemimpin delegasi yang bernama Qail bin Atir segera memanjatkan doa. Setelah doa dipanjatkan, Allah lalu menyiapkan 3 awan bagi mereka, yakni awan putih, awan merah, dan juga awan hitam. Kemudian berserulah suara dari langit kepada pemimpin delegasi tersebut dengan berkata, pilihlah salah satu awan ini untukmu dan kaummu. Lalu seperti yang kita tebak dong, ia pun justru memilih awan hitam karena menurutnya awan hitam ialah awan yang paling banyak menyimpan air. Lalu suara dari langit kembali berkata, kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan juga menghanguskan, awan yang akan membuat negeri kaum Ad binasa. Sahabat Islami keren, kembali ke negeri kaum Ad. Nabi Hud yang masih berdakwah kepada mereka berkata seperti yang tertaut dalam Al-Quran. Ya qaumi, la as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa 'alal ladzi fatarani, afala ta'qilun.
Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang artinya, hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidaklah kamu memikirkannya? Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surah Hud ayat 51-52. Bukannya sadar, kaum Ad justru makin menjadi-jadi kekufurannya. Mereka justru menantang Nabi Hud untuk segera mendatangkan azab atas mereka seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Qalu ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Yang artinya, mereka berkata, apakah engkau wahai Hud datang kepada kami agar kami menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami? Maka datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 70. Karena mereka sama sekali tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam, akhirnya yang karena Nabi Hud juga ialah seorang manusia, membuat ia berdoa kepada Allah seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Qala amma qalilil la yusbihunna nadimin. Yang artinya, Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 39. Sahabat Islami keren, tentunya dengan perkataan mereka seperti itu, yakni telah menantang azab kepada Nabi Hud alaihissalam, ditambah Nabi Hud juga mendoakan azab di atas mereka. Pas kali ya kan, Allah yang sudah menyiapkan awan hitam yang dipilih oleh pimpinan delegasi yang berada di Baitullah langsung mengirim awan hitam tersebut menuju negeri kaum Ad yang berada di negeri Yaman. Sebelum awan itu sampai ke sana, Allah mewahyukan kepada Nabi Hud untuk segera berlindung di tempat yang paling aman beserta beberapa orang pengikutnya itu agar mereka tidak terkena dampak dari badai mematikan tersebut. Setelah dirasa semua aman, maka terlihatlah awan hitam tersebut kepada kaum Ad yang durhaka itu. Ketika mereka melihat awan hitam yang menuju ke pemukiman mereka, mereka lantas bersorak gembira karena mengira itulah awan yang membawa hujan untuk menghidupi tanah mereka yang sudah kekeringan. Berkatalah mereka seperti yang tertaut dalam Al-Quran. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim. Yang artinya, maka ketika melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Allah menjawab, bukan, tetapi itu azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24. Maka tatkala awan yang membawa angin yang sangat mematikan itu sampai kepada mereka, mampuslah mereka yang terkena angin tersebut secara bergelimpangan di mana-mana. Tidak hanya mati, tetapi tubuh mereka juga bagaikan tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong. Begitu mematikannya angin yang melanda kaum Ad tersebut. Tak tanggung-tanggung, Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Setelah orang-orang kufur itu mati semua, barulah Allah menghentikan angin tersebut dan memunculkan langit yang cerah untuk Nabi Hud alaihissalam dan beberapa pengikutnya yang beriman. Setelah diselamatkan Allah, Nabi Hud tetap tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Para ulama berbeda pendapat terkait usia keseluruhan Nabi Hud alaihissalam. Ada yang mengatakan beliau berumur 150 tahun, ada juga yang mengatakan 130 tahun, dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa umur beliau sampai 472 tahun.
Begitu juga mengenai makam Nabi Hud alaihissalam. Ada yang menyebutkan berada di Hadramaut atau tepatnya di negara Yaman. Ada juga yang mengatakan di dekat sumur Zamzam, yakni di Masjidil Haram. Dan ada juga yang mengatakan di Masjid Agung Umayyah, yakni di Damaskus yang berada di negara Suriah. Hanya Allah yang tahu. Apakah kalian masih ingat dengan 70 orang delegasi yang pergi ke tanah Mekah tadi? Ya, mereka tidak terkena azab itu lantaran mereka sedang berada di negeri Mekah. Mereka selamat dan keturunan mereka lah sebagai kaum Ad generasi kedua atau yang sering disebut kaum Tsamud. Allah tidak menimpakan azab tersebut ke negeri Mekah karena pada mereka belum diutus seorang Rasul. Mereka hidup di zaman fatrah atau masa kekosongan dari Rasul Allah. Itulah sebabnya mereka tidak dihukum Allah karena sesungguhnya Allah tidak menghukum sebelum diutus Rasul ke sana. Sahabat Islami keren, itulah kisah Nabi Hud yang memberi peringatan kepada kaumnya, yakni kaum Ad yang durhaka. Walaupun juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kisah yang kita cerita, namun jangan jadikan itu permasalahan karena mengingat khilaf ulama ialah ladang bagi ilmu pengetahuan kita semua. Sehingga pesan moral yang dapat kita petik dari kisah ini ialah jangan menentang azab Allah. Itu. Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi mewakili diri sendiri berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.